Waalaikumsalam, silakan masuk. Bu, Ya, silakan duduk. makasih Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin menceritakan permasalahan saya Bu yang sedang saya alami. Baiklah, sebelum itu bisa kamu bisa saya tahu nama kamu siapa, umur kamu berapa, dan kamu kelas berapa saat ini? Nama saya Rudi Lestari dari kelas 12 SMA, umur saya 17 tahun. Baik, terima kasih. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya dan mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu minta kesepakatan waktu bersama kamu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Kamu setuju? Saya setuju Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahannya. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalah ini dengan siapapun. Dan sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini Bu, saya saat ini sedang terbebani dengan tugas sekolah. Ditambah lagi saya juga mengikuti organisasi di sekolah Bu. Saya merasa cemas dan tegang dalam diri saya Bu. Ya, terus bagaimana lagi permasalahannya, Ruri? Ya terus saya pusing Bu. Saya capek harus menjalani ini. Kalau boleh saya tahu, kamu mengikuti organisasi apa di sekolah? Pramuka Bu. Organisasi pramuka. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih cara belajar kamu pada saat kamu di kelas 10 dan kelas 11 kemarin? Bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu menentu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya Bu. Kemudian lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat kamu atau nilai-nilai kamu turun itu dan kamu akan banyak ketinggalan mata pelajaran? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pelajaran dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Mungkin itu yang membuat kamu merasakan cemas atau merasakan tidak enak hati dalam saat ini ya. Saya bingung harus bagaimana Bu. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaan kamu dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar, kemudian hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus bisa menambahkan beberapa kalimatnya. Bisa saya contohkan terlebih dahulu. Saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kemudian kamu bisa ucapkan saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Apakah bisa? Baik Bu. Baiklah, saya contohkan terlebih dahulu cara saya untuk menghilangkan rasa cemas kamu. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah teknik relaksasi untuk meringankan rasa cemas kamu atau rasa tegang di bagian otot tubuh kamu. Nah, sebelumnya silakan kamu letakkan tangan kamu di atas paha dengan duduk. Silakan kamu duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Kita bisa memejamkan mata kita, kemudian kita letakkan kedua tangan kita di atas paha kita. Kemudian kita harus bisa bersyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, ikhlas dan sabar. Kemudian di sini kita tarik nafas dari hidung, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kamu hembuskan nafasnya dari mulut. Bayangkan seolah beban pikiran kamu sudah kamu lepaskan. Apa kamu bisa melakukan apa yang saya contohkan tadi? Baiklah, sekarang kita lakukan ya, tapi kamu yang bilang ya.
Jika kamu letakkan tangan kamu, kemudian kita pejamkan mata kita, lalu kamu bayangkan hal-hal yang positif di pikiran kamu. Kamu harus bayangkan, kamu berharap semua masalah yang ada di dalam diri kamu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kita harus bisa mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, ikhlas dan sabar. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Buang dari mulut. Sekali lagi kita lakukan. Tarik nafas dari mulut, dari hidung, kemudian hembuskan lewat dari mulut. Terakhir kali kita lakukan. Tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian bisa kita hembuskan dari mulut. Bayangkan seolah berpikiran kamu sudah kamu lepaskan. Kamu siap? Sekarang giliran kamu untuk mengungkapkan rasa, hati, dan pikiran yang membuat kamu menjadi beban. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, kita tarik nafas lagi agar pikiran dan hati kita semakin lega dan rileks. Tarik nafas dari hidung, kemudian kan keluar dari mulut. Sekali kita lakukan. Tarik nafas, tahan, dan bayangkan semua masalah kamu sudah diselesaikan hari ini. Semua beban yang ada dalam diri kamu sudah bisa kamu selesaikan saat ini, dan kamu bisa bertanggung jawab atas masalah kamu, dan kamu bisa bertanggung jawab atas perilaku yang tidak baik di diri kamu. Kamu bisa bertanggung jawab atas nilai rendah kamu, dan kamu bisa bertanggung jawab untuk merubah semua perilaku-perilaku yang membuat sekolah kamu menjadi tidak baik. Tahan nafasnya, kemudian buang secara perlahan dari mulut. Baiklah, kita sudah selesai melaksanakannya. Bagaimana? Apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu. Baik. Kemudian setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan yang tadi dan kita melakukan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini adalah teknik yang bisa membuang atau meringankan rasa beban masalah kamu dan merilekskan semua otot-otot yang tegang dalam diri kamu, dan kamu juga bisa mengutarakan perasaan kamu yang tadi, dan ditambah lagi dengan rasa tanggung jawab kamu untuk bisa merubah perilaku kamu dan untuk tidak menunda-nunda sekolah kamu. Apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang kamu rasakan sekarang ini? Baik, alhamdulillah. Mungkin tidak apa-apa, biarkan saja, mungkin belum sepenuhnya hilang. Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi kedepannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan? Iya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan ikut sertaan saya di sekolah maupun organisasi disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan saya senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain-main bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi ya yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini.
supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu sekolah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini yang kita lakukan, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu. Silakan, tidak apa-apa, ibu bisa menerima rasa keluh kesah kamu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi sama ibu. Dan mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang kamu ingin kamu ceritakan sama saya? Tidak Bu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silakan datang saja ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Bu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya Bu. Jadi, kamu sudah sadar perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadari ya. Kalau boleh tahu, perasaan apa yang atau perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk itu adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa keluar dari masa sekolah hanya akan memburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah mengungkapkan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab. Benar seperti itu? Iya Bu, benar.